Ya, shalom jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan. Hari Minggu ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, baik di rumah masing-masing maupun di gereja dimanapun, biarlah Tuhan yang memimpin kita di dalam perenungan firman pada siang hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita minta pimpinan dari Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang beribadah. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan di dalam puji-pujian, meskipun kami harus dibatasi oleh jarak di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Biarlah kami mau membawa hati kami di dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan saat ini biarlah Tuhan tenangkan hati kami untuk sekali lagi merenungkan, mendengarkan apa yang menjadi sabda Tuhan bagi kami semua. Siapkanlah hati kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi seperti tanah liat yang mau dibentuk oleh Tuhan. Hiburkan dan kuatkan kami sesuai dengan kebutuhan dan pergumulan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu perenungan firman ini. Amin. Ya, saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terutama melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Menurut penelitian para ahli, selama terjadinya pandemi COVID-19 ini, tingkat kecemasan penduduk dunia semakin meningkat. Jadi Bapak Ibu, menurut survei ini, meningkatnya tekanan psikologis tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti pertama, mereka khawatir akan diri sendiri dan juga anggota keluarga dapat tertular virus dan mengalami kematian. Yang kedua, orang juga mengalami tekanan psikologis karena terbatas interaksi sosial satu sama lain. Sehingga banyak orang yang merasa terisolasi, merasa kesepian. Yang ketiga, adanya konflik juga. Ketegangan di dalam kehidupan keluarga selama masa mereka di karantina. Sehingga terjadi gesekan di dalam kehidupan rumah tangga. Dan yang keempat juga ada faktor-faktor lain yang menjadi dampak dari pandemi seperti kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya.
Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita juga ada yang mengalami tekanan ya, psikologis, mengalami depresi atau mengalami kegelisahan akibat pandemi yang berkepanjangan ini. Sudah hampir 2 tahun ya kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan ya yang menolong kita di dalam kegelisahan yang kita alami. Ketika kita merasa tidak berdaya, ketika kita merasa takut, khawatir ya, akan hidup kita, akan masa depan kita. Ketika kegelisahan itu melanda hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau membuka telinga kita, membuka hati kita bagi kebenaran firman Tuhan. Sementara juga menutup telinga kita bagi suara-suara lain di sekitar kita, yang kita mau hanya fokus kepada firman-Nya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita membaca perikop dari Yohanes pasal 14 tadi, kita melihat para murid sebetulnya juga di dalam kondisi yang gelisah. Para murid juga di dalam kondisi yang begitu khawatir ya. Ada satu hal yang menekan hidup mereka. Kalau kita memperhatikan beberapa pasal sebelumnya, konteksnya adalah kita melihat para pemimpin agama Yahudi saat itu ingin membunuh Tuhan Yesus. Dan tentu hal itu juga mengancam nyawa para murid. Karena kita lihat Lazarus sendiri yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus juga terancam ingin dibunuh. Jadi kita melihat para murid mengalami kondisi yang terancam ya, karena situasi itu. Yang kedua, Tuhan Yesus juga beberapa kali menubuatkan kematiannya. Ya, bahwa dia seperti benih yang akan jatuh ke tanah. Ya, Tuhan Yesus berkata mengenai hal-hal itu ya, menubuatkan, menggambarkan mengenai penderitaan dan kematiannya. Dan itu juga membuat para murid jadi gelisah, jadi khawatir. Apa yang terjadi dengan guru mereka? Tuhan Yesus juga menubuatkan ya, di antara para murid ini ada yang akan berkhianat dan menyerahkan dirinya. Ya, di perjamuan terakhir pada malam itu Tuhan Yesus berkata, ya salah seorang di antara mereka akan menyerahkannya. Dan itu tentu membuat para murid gelisah. Ada musuh dalam selimut. Ya, itu menambah kegelisahan mereka. Dan yang terakhir Tuhan Yesus juga kita lihat di pasal 13 ya. Persis sebelum pasal 14 ini, pasal 13 ayat 36 dia berkata, dia akan pergi ke tempat di mana para murid tidak dapat mengikutinya. Nah, itu yang kita lihat, Bapak yang dikasihi Tuhan. Ada kondisi-kondisi yang menyebabkan para murid menjadi gelisah dan kegelisahan mereka makin bertambah. Apalagi terakhir ya, ketika Petrus ya, seolah-olah ingin mengatakan, aku siap guru, ya, aku siap membelamu. Tuhan Yesus berkata, ya, menubuatkan bahwa Petrus nanti akan menyangkal dia 3 kali. Jadi Bapak yang dikasihi Tuhan, kondisi-kondisi inilah yang membuat para murid merasa ada hal yang menggelisahkan, ya, ada hal yang mengkhawatirkan mereka. Mereka begitu bingung karena tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok-esok hari, begitu ya, pada hal yang di depan mereka tidak tahu, begitu. Dan sementara sang guru akan pergi meninggalkan mereka, begitu. Apa yang menjadi pengharapan mesianik mereka ya, ketika mereka berharap bahwa ada Mesias, ada juru selamat yang akan menyelamatkan Israel. Saat itu mereka merasa tidak ada kepastian, tidak ada jaminan akan hari esok. Karena sang Mesias ya, yang mereka percaya ini, sang guru, Tuhan mereka ini akan pergi meninggalkan mereka. Sehingga mereka merasa gelisah. Mereka tidak bisa pergi ke sana. Mereka jadi tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari Injil Yohanes pasal 14 ini. Apa yang menjadi nasihat, penghiburan, perkataan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Biarlah itu juga yang menolong kita, menguatkan kita di dalam menghadapi kegelisahan kita pada saat ini. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, di situ Tuhan Yesus berkata kepada para murid, ya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau kita melihat di sini Bapak sekalian, ketika Yesus berkata percaya, ya, itu artinya menyerahkan hidup kita, ya, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Seperti seorang anak yang percaya kepada bapaknya, kepada ayahnya. Nah, apa artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah artinya kalau kita percaya kita akan bebas dari rasa gelisah sama sekali, kita imun terhadap kegelisahan?
Ya, tentu tidak. Karena kalau kita memperhatikan di sini, Tuhan Yesus sendiri pun sebetulnya mengalami kegelisahan. Ya, di dalam konteks dari pasal 14 ini, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan dari pasal 11, 12, 13, sebetulnya Tuhan Yesus disebutkan 3 kali juga mengalami kegelisahan. Yang pertama ketika Tuhan Yesus melihat kematian Lazarus dan orang banyak di sekitarnya yang berduka, meratap pada saat itu, khususnya Maria dan Marta yang menangis. Di situ Tuhan Yesus juga dikatakan masgyullah hatinya atau bergejolaklah hatinya. Artinya Tuhan Yesus di situ juga mengalami satu perasaan yang berkecamuk ya, di dalam hatinya ada perasaan sedih, bercampur marah begitu ya, ketika melihat kematian merenggut kehidupan manusia. Dan ketika Tuhan Yesus mengungkapkan ya mengenai penderitaan kematian yang sudah menantinya di Yerusalem, ketika Yesus menubuatkan mengenai penderitaannya itu, dia juga merasakan kegelisahan dalam jiwanya. Kalau kita membaca di pasal 12 ayat 27, di situ Yesus berkata, ya, hatiku merasa gelisah. Jadi ini sama seperti pergumulan di Taman Getsemani, tapi versinya Yohanes begitu. Dan ketika Tuhan Yesus mengungkapkan siapa di antara ke-12 murid yang akan berkhianat, ya, dan menyerahkan dirinya itu, Yesus juga menyampaikannya dengan hati yang gelisah. Di pasal 13 ayat 21. Jadi ini adalah perasaan yang Tuhan Yesus alami, kegelisahan berulang kali juga ketika menghadapi satu kondisi. Dan ini adalah perasaan yang wajar sebagai manusia, ya. Tapi Tuhan Yesus tidak dikuasai oleh kegelisahan itu. Ya, dia merasakannya seperti manusia merasakan pergumulan dalam hidupnya. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang berempati dengan segala pergumulan kita. Dia juga mengalami apa yang kita alami. Tetapi dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kegelisahan. Itulah sebabnya kita bisa percaya kepada dia, mempercayakan hidup kita kepada dia di dalam situasi yang menggelisahkan di dalam hidup kita ini. Pertama, Bapak sekalian, kita melihat ya kenapa Tuhan Yesus, ya, mengapa Tuhan Yesus bisa kita andalkan, kita bisa percaya kepada dia di dalam kegelisahan kita. Pertama, karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari kegelisahan yang paling menakutkan. Kegelisahan terbesar yang manusia alami sesungguhnya adalah kegelisahan karena kematian akibat dosa. Itulah hal yang paling membuat manusia merasa gelisah di dalam hidupnya. Ya, karena dia merasa bersalah dan takut menghadapi hukuman. Ya, karena dosa-dosanya. Hukuman akibat dosa adalah kematian. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita dari kegelisahan yang paling menakutkan itu? Dia memberi dirinya rela tergantung antara langit dan bumi untuk menjadi perantara antara kita dengan Allah yang kudus. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia mendamaikan kita dengan Allah ketika dia mati di atas kayu salib. Dia sedang menghapuskan kegelisahan kita yang paling besar ketika dia menjadi jalan pendamaian, menjadi korban pendamaian antara kita orang berdosa bisa didamaikan kembali dengan Allah yang kudus. Maka Bapak sekalian dikasih Tuhan, Tuhan Yesus bisa berkata kepada para muridnya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Itu yang Yesus lakukan ya, ketika dia berkata kepada para murid, aku pergi untuk menjadi jalan, menyediakan jalan. Ketika Yesus berkata dia menyediakan tempat bagi kita, orang percaya di rumah Bapa. Itu Yesus bukan berbicara mengenai tempat secara fisik. Ketika istilah rumah Bapa itu didengar oleh orang Yahudi, itu mengingatkan mereka akan bait suci, ya, rumah Allah. Dan Yesus pernah berkata ya kepada para pemimpin agama Yahudi, Yesus berkata, rombak bait suci ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Mereka berkata, bagaimana mungkin bait suci didirikan selama 46 tahun dan engkau mau mendirikannya kembali dalam 3 hari. Dan kita lihat di Yohanes pasal 2, di situ yang Yesus maksudkan bukanlah bait suci secara fisik, tetapi dirinya ya, sebagai bait suci yang baru. Karena itu di dalam kematian dan kebangkitannya, kita orang-orang percaya bisa mengalami kembali relasi yang dipulihkan dengan Allah. Seperti bait suci itu menjadi lambang kehadiran Allah, di mana manusia bisa berjumpa dengan Allah, dan sekarang Yesus menggantikan bait suci yang lama. Di dalam dirinya, di dalam karya penebusannya, kita orang berdosa bisa dipulihkan dengan Allah.
Itulah sebabnya ya dia bisa berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, di dalam dirinya sebagai bait suci yang baru, kita bisa kembali kepada Allah. Dan ketika dia bicara mengenai tempat, ya, menyediakan tempat bagi kita di surga, itu Yesus bukan berbicara mengenai tempat secara fisik. Karena kata tempat berasal dari akar yang sama ketika Yesus bicara tinggal di dalam aku, ya, Yohanes pasal 15. Karena itu kita bisa menyimpulkan ketika Yesus bicara dia pergi menyediakan tempat di rumah Bapa bagi kita, itu bicara karya penebusannya, karya salibnya ketika dia memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan disitulah dia menaklukkan, dia mengalahkan, ya, dia menghancurkan kegelisahan kita yang paling besar, ya, yaitu rasa takut karena kematian akibat dosa. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ketika Yesus sudah menyelamatkan kita, ya, dari kegelisahan yang paling mengerikan yang pernah manusia alami, yaitu kejatuhan ke dalam dosa serta kematian sebagai akibatnya. Apakah mungkin ya, ada kegelisahan-kegelisahan lain yang bisa mengkhawatirkan kita? Ya? Kalau Yesus sudah mengalahkan kegelisahan yang paling besar dalam hidup kita, apakah mungkin ada hal-hal lain yang bisa meruntuhkan iman kita kepadanya? Sudahkah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, menyerahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan? Sudahkah Bapak Ibu sekalian percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yesus berkata kepada kita sekalian, ya, seperti dia pernah berkata kepada para murid, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Dia memberikan damai yang sejati, yaitu pemulihan, pendamaian hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita bisa kembali menjadi anak-anak Allah, bukan seteru-seteru Allah. Yang kedua, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memperkenalkan Allah yang hadir dan dekat dengan kita. Bagaimana kita bisa percaya kepada Dia? Karena Dia ya, memperkenalkan, menunjukkan ya, Allah yang hadir dan dekat dengan kita. Allah yang tidak kelihatan, Allah yang adalah roh itu sekarang hadir di tengah-tengah manusia. Dan Dia tinggal di antara kita. Itulah sebabnya waktu itu Filipus berkata, ya Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup. Filipus itu seperti bersuara mewakili para murid ya, yang juga sedang gelisah karena merasakan ditinggalkan oleh Yesus. Dan mereka jadi panik gitu, khawatir dan gelisah. Itulah sebabnya ketika Filipus berkata seperti itu, ya, dia sedang mewakili para murid yang berkata, ya, kenapa Bapa meninggalkan kami? Kenapa Allah meninggalkan kami? Itu yang mereka tangkap. Ketika Yesus berkata dia akan pergi, para murid merasa mereka ditinggalkan oleh Allah. Mungkin di antara kita sekalian saat ini juga ada yang merasa seperti itu. Kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Di manakah Allah di dalam penderitaan yang kita alami? Di manakah Allah di dalam sakit yang sedang saya alami? Di manakah Allah di dalam kedukaan yang sedang saya alami? Mungkin di antara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ada yang merasakan hal yang seperti itu. Merasa Allah meninggalkan saya. Allah meninggalkan kami. Meninggalkan keluarga kami. Di dalam segala pergumulan dan kesedihan. Ada berita baik. Ada kabar baik. Tuhan Yesus mau berkata, Allah tidak meninggalkan kita. Dia menjawab kepada Filipus demikian. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, itu ditekankan berulang kali yang menjadi jawaban Yesus kepada Filipus. Bahwa barang siapa yang telah melihat Yesus, itu sudah melihat Bapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus ya, mewujudkan, menyatakan kepada kita. Allah yang tidak kelihatan itu sekarang menjadi Allah yang bisa kita rasakan, Allah yang hadir dan dekat dengan kita. Jadi selain karena dosa dan ketakutan akan kematian, sebetulnya kegelisahan manusia yang kedua juga disebabkan oleh perasaan terisolasi. Seperti tadi survei yang mengatakan kegelisahan bertambah ketika manusia merasa terisolasi, merasa sendirian.
merasa tidak ada sahabat, merasa tidak ada orang yang peduli, merasakan kesendirian dan kesepian, itulah yang menambah kegelisahan manusia. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, itu menjadi jawaban. Kita bisa percaya kepada Yesus. Dengan kita percaya kepada Yesus, kita bisa meyakini Allah hadir bersama dengan kita. Allah tidak meninggalkan kita karena Dia datang di dalam diri Yesus. Ketika Yesus berkata kepada para murid pada saat itu dan juga berkata kepada kita hari ini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Itu yang Yesus katakan. Jadi setelah Yesus mengalami kematian di atas kayu salib, Dia bangkit kembali dan menjumpai para murid. Ketika Dia sudah bangkit, Dia menyatakan diri kepada para murid selama 40 hari sebelum Dia naik ke surga. Itu yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itu artinya Yesus bangkit dari kematian dan membuktikan bahwa Dia tidak meninggalkan para murid. Tapi juga ketika Yesus berkata, aku akan datang kembali kepadamu, itu juga bisa mengindikasikan ketika Dia sudah naik ke surga, Ia tidak meninggalkan kita. Meskipun Dia sudah naik ke surga, Dia sekarang bertahta sebagai raja atas alam semesta. Dia tidak meninggalkan kita. Karena Dia berkata kepada para murid dan juga kepada kita hari ini, aku mengutus Roh Kudus, aku memberikan Roh Kudus, penghibur itu yang akan mendampingi, menguatkan kita, yang menjadi wakil Kristus di dalam hidup kita, yang menghadirkan Kristus dalam hidup kita. Kehadiran Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Itu yang menjadi janji dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita bisa meyakini bahwa Yesus adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Dia adalah Allah yang tidak meninggalkan kita. Dia adalah imam besar yang dapat merasakan, yang dapat turut merasakan pergumulan-pergumulan kita. Itu yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Dia adalah imam besar yang pernah berada di posisi kita. Sebagai manusia, Yesus pernah mengalami berbagai kegelisahan dan pergumulan yang manusia alami. Itulah sebabnya ia dapat mengerti, ia hadir dan peduli dengan pergumulan kita. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang dikatakan di Yohanes pasal 15. Dan biasanya kehadiran dan kepedulian seorang sahabat itu cukup yang menghibur dan menguatkan kita di tengah segala pergumulan yang kita alami. Kehadiran seorang sahabat dapat memberikan kelegaan dan kekuatan. Apalagi kalau kehadiran seorang sahabat dari tempat yang maha tinggi. Sahabat yang sudah membuktikan kasihnya di atas kayu salib. Sahabat yang sudah membuktikan kuasanya dengan meninggalkan kubur yang kosong dan naik ke surga bertahta sebagai raja. Sahabat yang sudah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Tidakkah itu lebih dari cukup untuk memberikan kita kelegaan di tengah-tengah kegelisahan yang kita alami? Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa percaya kepada Yesus di dalam kegelisahan kita. Karena Yesus mempercayakan pekerjaan yang lebih besar kepada kita. Di ayat 12 Tuhan Yesus berkata, aku katakan dengan sungguh-sungguh, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 12 ini masih terkait Bapak Ibu sekalian. Ketika Yesus bicara janganlah gelisah hatimu, masih terkait dengan ayat 1 itu. Lalu bagaimana kita katakannya? Bagaimana ayat ini bisa menguatkan kita di tengah-tengah kegelisahan kita? Ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, dia mengucapkan dengan satu kalimat yang tegas. Truly, truly I say to you. Amin, amin I say to you. Yesus mengatakan dengan satu ketegasan. Biasanya kalau kita mengucapkan amin itu di akhir doa. Kita menutup doa kita dengan amin, menjadi satu keyakinan iman kita, apa yang kita doakan begitu kan. Tapi tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan amin di awal kalimat. Bahkan orang Yahudi sekalipun tahu, tidak ada yang berani mengucapkan amin di awal kalimat.
Ketika ada orang mengucapkan amin di awal kalimat, itu artinya orang itu mau mengatakan apa yang saya katakan ini benar dan pasti terjadi, pasti tergenapi. Dan ketika Yesus berkata amin, aku berkata kepadamu, berarti dia mau mengatakan apa yang aku ucapkan ini sesuatu yang penting, sesuatu yang benar, dan sesuatu yang pasti terjadi. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Yesus berkata ya dengan sungguh-sungguh itu, dia mengatakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan, maka itu sesuatu yang benar, ya satu kebenaran dan itu sesuatu yang pasti terjadi. Yesus melihat ada hal yang lebih penting dari sekedar kegelisahan yang kita alami. Ada hal yang lebih besar daripada pergumulan yang sedang kita alami. Yesus tahu ya, daripada kita berkutat dalam kegelisahan, kita dikuasai oleh kegelisahan. Ya. Ada hal yang lebih besar daripada semua kegelisahan itu. Itulah sebabnya ketika Yesus ya juga pernah merasa gentar dan gelisah ya ketika memikirkan kematiannya di atas kayu salib. Ia tidak membiarkan dirinya dikuasai kegelisahan. Meskipun dia merasakan itu. Karena dia tahu ada yang lebih penting daripada kegelisahan itu. Yaitu setia, taat menjalankan misi yang Bapa berikan. Dia taat mati di atas kayu salib untuk menanggung murka Allah, untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita orang berdosa. Yesus tahu ada yang lebih penting, yaitu tugas misi yang Allah berikan, yang melampaui segala kegelisahan yang dia alami. Yesus tahu ada yang lebih penting, ya, yaitu mengasihi orang-orang berdosa ini. Kita yang terhilang ini, dia tahu itu yang penting. Itulah sebabnya dia menyingkirkan semua pergumulan dan kegelisahannya itu. Dia hanya mau taat melakukan pekerjaan yang Bapa percayakan. Maka sekarang Bapak sekalian, ketika Yesus ya mempercayakan kepada kita pekerjaan yang telah dia mulai itu, Yesus sekarang mempercayakan kepada kita untuk melanjutkan misi Allah di tengah dunia ini. Pekerjaan yang besar itu, ya, ketika Yesus berbicara kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar, itu bukan berarti kita melakukan mujizat yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Ya, bukan berarti kita bisa melakukan perkara ajaib, bukan. Ketika Yesus bicara kita melakukan pekerjaan yang lebih besar, artinya waktu Tuhan Yesus di dunia, dia hanya ada waktu 3,5 tahun. Ya, dia melayani orang-orang, dia memberitakan kerajaan Allah, dia menyembuhkan penyakit, dia membawa orang datang kepada Allah bertobat, diselamatkan. Yesus hanya punya waktu 3,5 tahun dan hanya di wilayah yang terbatas. Di wilayah Yudea, ya, Galilea, dan sekitarnya. Tetapi ketika dia sudah mati, bangkit, naik ke surga, dan dia mempercayakan pekerjaan itu kepada kita. Dan itu kita lihat ya ketika Roh Kudus diberikan, para murid, ya, gereja mula-mula melakukan pekerjaan yang lebih besar. Kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Ya, ketika Yesus sudah pergi kembali kepada Bapa, karena dia sekarang memberikan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja secara luas di tengah-tengah dunia ini, di dalam hati setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Dan dia mau pakai kita. Ya, dengan disertai oleh Roh Kudus kita lihat para murid bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu yang Yesus masukkan pekerjaan lebih besar. Itu kita bisa melakukan dalam cakupan yang lebih luas, dalam jangka waktu yang lebih panjang. Menghadirkan kerajaan Allah. Beserta dengan berita keselamatan, berita pertobatan kepada manusia. Itu yang Yesus percayakan kepada kita. Itu adalah hal yang lebih penting daripada sekedar kegelisahan-kegelisahan sedang kita alami. Ada satu tugas. Dan ketika Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Yesus juga sedang mengatakan kepada kita, mari kerjakan apa yang menjadi pekerjaan yang pernah aku mulai ini. Maka Bapak yang dikasih Tuhan, kita mau melihatnya. Ada jiwa-jiwa, ada orang-orang di luar sana. Di dalam kegelisahan mereka juga membutuhkan kasih Tuhan. Ada satu survei yang dilakukan oleh Universitas Erlangga di Surabaya. Mereka mendapati ada golongan-golongan orang tertentu atau usia tertentu yang lebih rentan terhadap tekanan psikologis di masa pandemi. Dan ini berikut
ya hasil temuan mereka. Mereka mengatakan kaum muda justru lebih rentan dibandingkan kaum lanjut usia. Karena kebutuhan mereka yang orang-orang muda ini lebih tinggi untuk bisa berinteraksi secara sosial dengan orang banyak. Dan juga kaum lanjut usia umumnya lebih banyak makan asam garam begitu ya, lebih banyak pengalaman yang pernah mereka alami sehingga mereka lebih mudah mengatasi kondisi sulit yang sedang dihadapi saat ini. Mereka bisa lebih tenang dan lebih berpengalaman. Kaum muda ya lebih rentan, lebih membutuhkan pertolongan. Wanita lebih rentan dibandingkan pria. Keluarga yang punya anak-anak kecil ya lebih rentan dibandingkan yang tidak. Tentu kita tahu dengan anak kecil yang juga membutuhkan bantuan pertolongan, anak kecil yang tidak bisa sekolah secara langsung dan sebagainya. Keluarga dengan anak kecil tentu lebih mengalami tekanan, lebih rentan. Mereka yang berpendidikan lebih rendah juga lebih rentan ya dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Karena yang berpendidikan tinggi lebih mampu memilah informasi yang benar ya di tengah-tengah banyaknya hoax. Yang lebih berpendidikan ini juga mampu lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Kerja swasta dan wirausaha juga lebih rentan ya dibandingkan dengan pegawai negeri sipil. Dan apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Ada orang-orang di sekitar kita ini, mungkin tetangga kita, jemaat kita, orang di sekitar lingkungan kita yang juga membutuhkan uluran tangan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kepada mereka. Ada pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita mau ambil bagian. Kita mau memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Kita bersyukur di masa-masa ketika pandemi beberapa bulan terakhir ya makin meluas. Ketika banyak orang yang tertular, banyak orang yang meninggal. Kita bersyukur di tengah masyarakat ada gerakan-gerakan spontan yang muncul untuk saling membantu, saling menolong. Kita bersyukur untuk itu dan mari kita juga mau ambil bagian. Apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi sulit yang kita sedang alami bersama. Di tengah bangsa dan negara kita, bahkan di tengah dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah. Orang yang sudah mengalami kasih Allah yang sejati itu. Maukah kita juga membagikannya? Maukah kita juga menyebarluaskannya? Menyatakan kasih Allah kepada mereka yang di tengah-tengah kegelisahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau berkata kepada kami semua, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kami sungguh-sungguh ingin meyakini, mengimani apa yang sudah Engkau nyatakan ini. Di tengah segala kegelisahan yang sedang kami alami. Bersama dengan juga orang-orang di sekitar kami, keluarga kami. Kami ingin membawa segala kegelisahan kami ke hadapan Tuhan. Kami ingin mendengar Engkau berkata sekali lagi kepada kami, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadaku. Biarlah kami boleh mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami sadar, kami tahu, kami yakin bahwa Engkau adalah pribadi yang sanggup menolong kami di tengah segala kegelisahan kami. Karena Engkau adalah Allah yang sudah menyediakan jalan keselamatan bagi kami. Engkau sudah menghancurkan kegelisahan kami yang paling besar. Engkau sudah mengalahkannya di atas kayu salib, yaitu kematian akibat dosa. Biarlah kami boleh mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan dan boleh menemukan damai sejahtera di dalam Engkau. Ketika di tengah-tengah pandemi, pergumulan, sakit penyakit yang sedang kami alami saat ini, biarlah kami boleh tetap melihat kami tidak sendirian, kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah yang mau hadir bersama dengan kami. Di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang beserta kami secara pribadi. Biarlah itu boleh menjadi keyakinan kami. Bahwa ada satu pribadi, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Dan kami boleh merasakan kelegaan. Tuhan juga tolong kami di tengah segala kegelisahan kami.
Kami juga mau memandang orang di sekitar kami, membuka mata kami melihat. Ada mereka yang juga dalam kondisi gelisah, bahkan mungkin lebih parah, lebih bergumul daripada yang sedang kami alami. Biarlah kami juga boleh mengulurkan tangan kami, menyatakan kasih Tuhan, melanjutkan pekerjaan yang sudah Engkau mulai, memperluas kerajaan Allah, menyatakan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Tuhan, tolong kami menjadi agen-agen kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, terutama di tengah dunia yang sedang meratap karena pergumulan yang banyak ini. Tuhan, tolong kami untuk mau membawa kasih dan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.